Jika tadi keinginannya kuat bahwa PKS mengusung kader sendiri, kira-kira sudah ada nama yang mengkerucut ke arah situ Ustaz, sebagai calon dari kader PKS? Iya. Karena santer terdengar juga nih nama Ustadz Salman Al-Farisi LCMA ini sebagai salah satu calon terkuat dari PKS. Nah, bagaimana pendapat Ustadz sebagai ketua DPD PKS Kota Medan dan Ustadz sebagai pribadi? Iya, jadi mungkin inilah yang membedakan antara PKS dan kader PKS dengan partai lain dan kader partai lain. Ya. Jadi Partai Keadilan Sejahtera adalah partai politik yang bekerja keras melakukan pembinaan terhadap kader-kadernya untuk bisa mempunyai kemampuan ya dalam berpolitik praktis dengan niat dan keinginan yang tulus ya untuk sebagai dakwah sebagai panglima ya. Oleh sebab itu kita tidak atau bisa dikatakan hampir tidak kita dapatkan ya kader PKS itu seperti punya keinginan pribadi untuk maju dalam perhelatan politik ya, baik itu sebagai anggota legislatif maupun sebagai kepala daerah. Ya, semua itu berdasarkan pandangan dari partai yang merupakan pabrik kepemimpinan, begitu juga merespon atau memperhatikan dan menanggapi dengan secara serius dan seksama respon dari masyarakat, terutama konstituen PKS. Oleh sebab itu, ya, menurut pandangan saya ya secara pribadi bahwa sebagai kader partai ya siapapun yang diamanahkan untuk untuk maju dalam perhelatan politik ya ketika sudah diputuskan oleh partai itu tidak ada kata tidak ya, harus bersedia. Karena penilaian itu bukan penilaian yang sifatnya pribadi, ya, tetapi penilaian yang sifatnya sudah melalui mekanisme yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh partai politik, terutama dalam hal ini PKS. Oleh sebab itu mungkin masyarakat bingung gitu ya, kenapa kok PKS ini calonnya nggak ada yang keliling, nggak ada yang mengumumkan dan mengiklankan diri bahwa saya calon. Ya karena memang sampai saat ini Partai Keadilan Sejahtera belum memutuskan siapapun calonnya. Karena tentunya mekanisme penjaringan calon ini sangat bergantung kepada dinamika komunikasi politik yang dilakukan. Karena PKS kan otomatis akan berkoalisi dengan partai lain untuk mencukupi kuota syarat pengusungan calon. Ya, tentunya PKS memberikan peluang sebetulnya kepada seluruh kader untuk dicalonkan sesuai dengan pandangan ataupun dinamika komunikasi politik yang sedang berjalan. Ya. Misalkan berkoalisi dengan partai A misalkan, tentu partai A teman koalisi kita menginginkan sesuatu dari calon yang diusung oleh PKS, dari internal PKS. Dan tentunya dicocokkan dengan yang diusung oleh partai koalisi tersebut. Ya. Jadi itulah yang membuat sampai hari ini PKS tidak terfokus kepada satu kader ya di pencalonan ini, sehingga nanti berdasarkan dinamika komunikasi politik baik kepada partai politik ataupun bakal calon yang berkomunikasi dengan PKS ya, mereka mempunyai pilihan-pilihan lah, kira-kira kader yang mana di antara kader-kader PKS yang layak dan memberikan kontribusi yang besar nanti ketika mereka memimpin di pilkada setelah pemenangan pilkada 2020 ini.